Heyo, balik lagi suara Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten alias OSNK bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 37, yaitu tentang periode rotasinya Pluto. Periode rotasi planet Pluto ditentukan berdasarkan pengamatan landas bumi dengan cara apa? Oke, ini kaitannya sama periode rotasinya ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udah Niko, bisa langsung join membership dari channel ini. Yuk kita bahas. Nah, kita gunakan Stellarium deh. Stellarium ini adalah aplikasi simulator dari benda-benda langit ya. Gratis kok, kalian boleh coba aja main-main di sini, jelajah luar angkasa. Oke, ini adalah bentuk Stellariumnya. Kita bisa lihat luar angkasa dan seterusnya. Kita bisa pindah-pindah lokasi lah dan lain-lain. Saya mau cari langsung ke Pluto aja. Pluto, ting. Nah, lagi ada di bawah tanah. Kita hilangin aja tanahnya, kita hilangin aja atmosfernya. Nah, ini adalah Pluto kelihatannya. Jauh sekali ya. Kita zoom deh. Kita zoom. Baru mulai kelihatan. Karena saking jauhnya, Pluto itu memang sangat kecil ya. Sangat kecil dan jauh, jadi makanya ya kelihatannya kecil. Susah untuk diamati sebetulnya ini. Terus kalau kita kenalan sama periode rotasinya Pluto, dari data yang udah Niko dapat, itu nilainya adalah 152 jam untuk melakukan satu kali putaran, alias kalau disamain dengan waktunya bumi itu adalah 6,387 hari. Bayangin aja, satu harinya di Pluto itu 152 jam, lama dong. Ini kalau puasa, teler semua ini. Terus kita pelajari tentang Pluto dari ini ya, papernya dari Merle F. Walker dan Robert Hardy dari Lower Observatory. Kita zoom dikit deh biar lebih kelihatan. Nah, kayak gini nih, paragraf pertama introduction-nya udah cukup jelas menjelaskan semua ini sih sebetulnya. Judulnya adalah Photometric Determination of the Rotational Period of Pluto. Artinya adalah sebuah penentuan dari rotational period of Pluto menggunakan fotometrik ya. Tadi karena soalnya juga menggunakan teleskop tadi ya. Paragraf pertamanya bilang bahwa owning the fact that the image of Pluto as seen from Earth is essentially stellar, it has not been possible to determine its period of rotation by observations of surface feature or by spectroscopic measurement. Secara umum dia bilang bahwa faktanya bayangannya atau gambarnya Pluto itu mirip kayak bintang aja, titik aja sebetulnya. Maka dari itu, tidak mungkin sejauh ini ya, tidak mungkin untuk menentukan periode rotasinya Pluto itu berdasarkan pengamatan dari fitur-fitur di permukaannya Pluto itu sendiri ataupun melalui pengukuran spektroskopik. Karena tadi saking jauh dan ukurannya agak kecil, jadi memang kelihatannya ya kecil. Jadi kita tidak bisa melihat fiturnya secara langsung sebetulnya. Oke. If, however, the surface of the planet is not uniform in relativity, it should be possible to determine the period of rotation from photometric observation of the integrated light. Jadi, walaupun tadi saya pakai fitur itu bisa jadi ini ya, ciri-cirinya ya, kayak kawah lah misalnya, ada gunung atau seperti apa gitu ya. Itu tidak mungkin, tapi melalui photometric observation itu mungkin. Nah, maka yang dilakukan adalah menggunakan data fotometriknya. Kenapa begitu? Karena ini ya, surface of the planet itu, permukaannya Pluto itu tidak uniform, tidak sama semuanya. Tapi ada sebagian yang relatively memantulkan cahaya matahari lebih kuat, di bagian lain memantulkan cahaya matahari lebih lemah. Jadi kadang dia agak redup, kadang dia agak terang. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi periode rotasinya Pluto. Gitu. Jadi kalau kita lihat datanya lagi di bawah sini, yang esensial yang mana ya? Nggak usah terlalu detail deh. Kita bahasnya
Data dari sini kayaknya bisa dapat nih. Di Photometric Observation of Pluto di 1954 dan 1955. Wah, ini bahkan dari jadul banget nih. Nah, Bemin V-nya ada, terus Phenol PI-nya juga ada. Bisa dihitung pakai data itu tadi, intinya lah. Ya, walaupun kalian nggak paham di sini, nggak apa-apa. Yang penting tahu tadi bahwa fiturnya Pluto itu tidak bisa kelihatan, tapi kita tahu bahwa sebagian wilayah di Pluto itu lebih bagus dalam memantulkan cahaya, artinya nanti pas kena itu yang kena matahari lebih terang, dan sebagian yang lain pas dia udah muter, itu yang tidak bagus dalam memantulkan cahaya, berarti dia jadi agak redup. Gitu ya. So, kalau kita balik lagi ke soal, dari sini berarti pernyataan yang benar adalah, kita cek ya, yang A mengukur nisbah itu perbandingan ya, yang perbandingan, diameter kutub terhadap diameter ekuator, bukan. Mengamati pergeseran Doppler pada sinyal radar yang dipantulkan. Pergeseran Doppler atau Doppler shift ini bukan untuk menentukan periode ya, tapi lebih ke radial velocity-nya, kecepatan dia mendekat atau menjauh terhadap pengamat. Terus yang C, memotret pergerakan kawah yang tampak di permukaan Pluto. Ini kalau bisa kita ngelihat kawahnya ya bisa nih nentuin ini ya, periode. Tapi faktanya bahwa kita nggak bisa dapetin itu. Jadi C-nya juga salah. Dan yang D, mengukur variasi siklus dari kecerdangan Pluto. Nah, ini yang benar ya, berdasarkan penjelasan dari paper tadi. Terus yang E pasti salah, mengukur besaran sudut paralaks Pluto. Tidak ada hubungannya sama periode ya. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk mempelajari kaitannya dengan soal tadi. Bagi kalian yang masih bingung, boleh langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udaniko bisa melalui traktir.id/Udaniko. Itu aja dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.